Kalau kelasnya Nabi yang jatuh pada kalimat mahbub Rasulullah. Musa. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت النعت من أوصاف تحيي القلوب تعيد الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا حدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد عن إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا قبل من ود ومن والانا والمحسنين ونجاب إلهنا ذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين سعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في وقاء الأرض يغمى كل من هدانا وانظر إلينا يا الله واسقنا كأس الهنا واشف عافية مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واسن نقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس المصطفى صلى عليه وآله وحركت حصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك من أرسل الله رحمة للعالمين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifada wal-mudhakara wat-tadhkir wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnah rasulillah ودعا إلى الهدى ودلانا على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Yang kita hormati dan kita cintai semua orang tua kita, wabil khusus para sulalah at-tahirah,
maupun para alim ulama dan asatidz, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan oleh Allah di dalam usianya yang dipenuhi dengan barakah. Juga kita semua yang hadir malam ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, taufik hidayah, menjadi orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, salawat salam khusus tercurah dan terlimpahkan kepada makhluk teragung, junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Riyadhus Shalihin sebagaimana biasa, yaitu sampai pada kelanjutan bab yang sebelumnya. Baik. Sampailah kita pada hadis yang ke-383. Wa an Abi Idris Al-Khawlani. Coba ini shot yang paling depan, maju 1 meter. Tidurlah maju. Ini yang di belakang kesiap. Terus nanti batasi maju lagi gitu. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti maju. Ya. Terus maju, maju. Ya. Yang di tengah maju ke depan, maju, maju. Ini depan kurang nih, maju. Ya, nanti maju nggak apa-apa, maju, maju. Terus, ya, terus, yang di tengah maju ke depan. Biar empet-empetan dikit. Orang dangdutan aja berempet-empetan. Ya, ayo terus yang tengah maju lagi. Yang bagian belakang dalam majlis maju. Ya, terus. Ya. Nah, begini duduknya setiap majlis. Ya. Setuju? Apa perlu rapat MPR-DPR? Ya begini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Wa 'an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu qala dakhaltu masjida Dimashq fa idza fatan barragu thanaya وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئت من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه
فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. حديث صحيح بإسناد صحيح وهو في مسند أحمد. وعن أبي كريمة المقداد بن معد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وهو في مسند أحمد. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وفي مسنده. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحبك هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. فلحقه فقال إني أحبك في الله. فقال أحبك الذي أحببتني له. رواه Abu Dawud بإسناد صحيح وفي مسند Ahmad. Berkatalah mu'allif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah, dan daripada Imam Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Gala, beliau berkata, dakhaltu masjidah Dimashq. Suatu ketika aku pernah memasuki masjid yang ada di Dimashq. Ya, Dimashq Syria atau Syam zaman dahulu, sekarang Syria. Fa idza fatan barraqut tsanaya, ketika itu saya menjumpai seorang fata pemuda. Barraqut tsanaya, yang mulutnya bersinar. Atau bisa diartikan secara lughah yang gigi-giginya memancarkan kilau, menandakan keluhuran apa yang keluar dari mulutnya. Wa idzan nasu ma'hu, yang selalu diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, kalau mereka orang-orang yang ada di sekitarnya berselisih akan sesuatu yang mereka tidak ketahui, asnaduhu ilaih, maka selalu mereka itu menyandarkan urusan itu, rujukannya ke anak muda tersebut. Wasadaru an ra'yih, mereka mengikuti pandangan-pandangan petuah dari anak muda tersebut. Fasa'altu anhu, maka kata Imam Abi Idris, aku bertanya tentang anak muda itu, siapa gerangan dia? Faqila hadza Mu'adz bin Jabal. Ketika itu dikatakan anak muda itu adalah Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Orang asli Madinah, masuk Islamnya melalui Mus'ab bin Umair. Enggak panjang cerita, dengar ada agama yang baru menandakan tauhid Allah, dibawa oleh Rasul, langsung beriman melalui Mus'ab bin Umair, menjadi sahabat dan menjadi salah seorang tokoh dan ulama saat itu. Sehingga Mu'adz bin Jabal ini selalu menjadi utusannya Rasul ke kota Yaman, diutus lagi oleh Sayyidina Umar ke kota Syam. Ya. Nah, ini ketika utusan Sayyidina Umar nih ke kota Syam. Ya.
Rasul sudah meninggal. Jadi kembali kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Falamma kana minal ghadi, keesokan harinya, hajartu, buru-buru pagi-pagi saya datangi itu anak muda. Fawajatuhu qad sabagani bitahjir, saya dapati dia udah lebih dahulu meninggalkan tempatnya untuk pergi, sehingga saya nggak ketemu. At-tahjir adalah bepergian di waktu pagi, sebagaimana bahasa hadis, lau ya'lamun nasa ma fit tahjir lastabagu alaih. Kalau orang tahu keutamaan pagi-pagi pergi ke masjid, maka orang akan berebut. Wa wajatuhu yusalli, ketika apa? Wa wajatuhu qad sabaqani bitahjir wa wajatuhu yusalli, tiba-tiba saya menjumpai beliau, saya menemukannya udah ada di masjid. Ke rumahnya nggak ada. Tiba-tiba saya susul pergi ke masjid, ada di masjid. Ya. Ditanda kriteria sahabat Nabi, cinta sama masjid, cinta sama musola. Yusolli, sedang sholat. Tuh kehidupan sahabat Nabi, sholat, ibadah, perang, berjuang, sedekah, baca Quran, ngaji. Fantadartuhu hatta qada salatah, sehingga fantadartu, aku menanti dan menunggunya sampai selesai daripada sholatnya. Ini akhlak, peringatan dari hadis ini yang diajari nama sahabat Nabi, diajarin sama para tabi'in, sopan santun. Kalau ada orang alim atau orang soleh atau orang tua atau siapapun lagi ibadah, jangan diganggu. Sehingga di sini fantadartuhu, saya menunggunya hatta qada salatah. Jadi jangan diganggu orang lagi ibadah. Kayak peringatan dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, man ashghala mashghulan, siapa orang ngeganggu orang yang lagi sibuk billah dalam urusan Allah, dia lagi ngajar, dia lagi sholat, dia lagi sujud, dia lagi tahajud, dia lagi apapun yang bentuknya lagi ibadah. Man ashghala mashghulan billah adrakahul maqtu fil wagad, orang itu bakal kena bencana, musibah di waktu yang cepat. Tuh, jadi adab tuh, tungguin sebagaimana hadis ini atau ungkapan Abu Idris Al-Khawlani, fantadhartu hatta qada salatah, sampai selesai daripada salatnya. Tsumma ji'tu min qibali wajhi, lalu adab yang kedua, saya langsung menghadap anak muda tersebut, min qibali wajhi, dari depan, enggak dari samping. Itu termasuk adab. Ya. Menjumpai orang dari arah depan, siapapun dia, orang alim atau orang soleh atau guru atau orang tua. Sehingga dikatakan adabnya orang dulu, apalagi sama guru, sama orang tuanya aja. Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain, cucunya Rasulullah SAW, itu ahli ibadah, ibadahnya setiap malam 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin kalau makan sama ibunya, dia nggak berani ngambil apa-apa yang ada di depannya kecuali ibunya yang taruh. Makanan banyak, nggak berani. Kalau bahasa kita asal comot, nggak berani. Tunggu ibunya yang taruhin. Kenapa? Wahai demikian, wahai imam, Anda melakukan hal seperti itu. Saya takut, saya ambil itu makanan. Kalau kita mau ambil itu tempe atau tahu, mata ibu saya sudah jatuh hati kepada makanan itu, lalu aku mengambilnya. Padahal ibu mah paling sayangnya manusia sama kita. Tapi lihat adab. Sehingga dikatakan oleh orang-orang yang dekat sama Imam Ali Zainal Abidin, kami belum pernah melihat Imam Ali Zainal Abidin membelakangi ibunya. Kelihatan punggungnya, ibunya belum pernah lihat punggung Ali Zainal Abidin. Tinggal serumah, ibunya nggak pernah lihat punggung anaknya, saking nggak pernah munggungin atau ngebelakangin ibu bapaknya. Ya Allah, ini masih kelas ibu, belum kelas guru. Guru di atas itu.
Ya. Jadi ini jituhu min qibali wajhi, saya datang dari arah depannya. Kata Abu Idris Al-Khawlani, mendatangi siapa? Anak muda tadi. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Ini Mu'ad bin Jabal yang puji Rasulullah, bukan ente aja. Saking alimnya Nabi pernah bersabda, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad. Umat saya yang paling ngerti soal agama, soal halal haram tuh Mu'ad. Yang akuin Rasul. Fasallamtu alaihi, lalu kemudian ku beri salam, ngasih salam kepada orang alim. Wassalamuka alal alimi khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Dalam kitab Tanqih kalau tidak salah, kamu ngasih salam orang alim tuh pahalanya lebih gede daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. 1000 kuda ngasih salam sama orang Tsumma qultu, lalu kemudian ku katakan, wallahi demi Allah, kata Abu Idris Al-Khawlani, inni sesungguhnya saya la uhibbuka lam taukid, sungguh saya sangat cinta sama kamu wahai Mu'ad. Faqala, Imam Mu'ad berkata, Allah, alif di sini lil qasam, sumpah, demi Allah kamu cinta sama saya. Faqultu, Allah, demi Allah saya cinta pada kamu. Faqala, Allah, diulangi lagi, betul, demi Allah kamu suka sama saya, maksud cinta karena Allah kepada saya. Faqultu, Allah, demi Allah. Fa'akhadhani bihabwati ridai, lalu tiba-tiba Imam Mu'ad bin Jabal megang saya punya ujung sorban. Sorban atau imamah yang bisa dipakai buat habah yang begini nih, yang kadang kita pakai, diambil. Pas itu sumpah cinta amannya, maka dipegang itu ujung sorbannya, ditarik. Fa'akhadhani bihabwati ridai, dia langsung tiba-tiba ambil ujung sorban habwah saya. Fajabadani ilaihi, artinya dia meminta agar saya lebih dekat sama dia, sama beliau. Fagala, lalu tiba-tiba udah dekat dia katakan, absyir, beruntung kamu, kabar gembira untukmu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, karena sungguh saya pernah dengar baginda Rasul telah bersabda, Allahu Ta'ala, yang mana sabda itu daripada hadits qudsi, firman-Nya Allah, wajabat, wajib hukumnya, mahabbati, kecintaan aku Allah, lil mutahabbina, untuk hamba-hambaku yang saling mencinta karena aku, maksudnya karena Allah, fiyya, karena aku, karena Allah, wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk bersama-sama untuk menggapai ridhonya Allah, duduk di majlis bareng-bareng, duduk di masjid zikiran bareng-bareng untuk Allah, itu orang dapat kabar gembira. Ya, wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling berkunjung. Ana datang ke rumah ente datang ke rumahnya, ente datang ke rumah famili, andai tolan, kerabat, sepupu. Beruntung tuh. Tujuannya karena Allah, bukan mengutang ya. Karena Allah ya. Satu rahmi mulu, sono satu rahmi sono. Lu rajin amat isi hutang beb, la haula wala quwata illa. Tapi tujuannya murni untuk saling berkunjung, silaturahmi. Ya. Tapi ingat tadi adab yang pertama, kalau orang lagi ibadah jangan diganggu. Ya, makanya harus kudu tahu juga aturan main. Mungkin dia lagi sholat, mungkin dia lagi begitu dan begitu. Ya. Kasih uzur untuk orang 1000 uzur. Tapi kita jangan ngasih uzur untuk orang lain. Ada orang begini, oh mungkin dia uzur, mungkin dia sakit, mungkin dia tidur, mungkin dia ngantuk, mungkin dia capek, mungkin dia ini, kasih 1000 uzur. Tapi kalau kita punya urusan sama orang, usahain jangan ngasih uzur untuk orang lain. Itu namanya orang-orang yang satria, orang-orang yang bijaksana. Lalu kemudian
Wal mutabadilina fiyya, wajib orang mendapatkan kasih sayang Allah. Bagi al mutabadilina fiyya, yang saling memberi karena Allah, nolong karena Allah, bukan karena sesuatu. Ya, emang apa sih Beb, kalau orang jadi makhluk yang dicinta sama Allah, dia dapat kecintaan Allah, apa untungnya apa? Kalau orang dicinta sama Allah, makhluk nih kayak kita dicinta sama Allah, dia minta berdoa apa saja dikabul Allah. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, kalau cinta sama hambanya, Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbu. Wahai malaikat Jibril, saya cinta sama itu si fulan bin fulan, kamu juga cinta sama dia ya, harus sayang sama dia. Maka malaikat Jibril fa'ahabbahu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli sama, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbu. Wahai penghuni langit, malaikat yang jumlahnya gak kehitung, Allah cinta tuh sama si fulan bin fulan, kalian semua harus cinta juga sama itu si fulan bin fulan, karena Allah cinta sama dia. Tsumma yudha lahul qabul fil ardh, maka Allah akan meletakkan kekabulan doa-doanya di muka bumi. Dia doa apa aja dikabul. Itu namanya jatuh pada magom kelas mahbubin. Kelas mahbubin ini, hadirin, ya, apa dikatakan dalam hadis? Maka di dalam pandangannya ada Allah, di tangannya ada Allah. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Tangannya ada Allah, kakinya ada Allah. Maksudnya apa? Di tangan boleh jadi sama, tapi kalau di tangan itu ada Allah, karena Allah cinta sama dia, dia celupin ke air, air itu jadi obat. Yadullah fawqa aydihim, kuasanya Allah di atas tangan mereka. Kakinya nggak mau pergi ke tempat maksiat, kenapa? Ada Allah, sama Allah dipantau. Allah sayang sama dia, jangan sampai kaki injek tempat maksiat. Itu kalau orang dicinta sama Allah. Makanya kelas mahbubin itu tinggi. Ya, kalau kelasnya Nabi yang jatuh pada kalimat mahbub, Rasulullah. Musa kalimullah, Isa ruhullah, Ibrahim khalilullah, ana habibullah wala fakhr. Nabi Musa kalimullah, selalu diskusi sama Allah. Nabi Ibrahim khalilullah, dekat sama Allah. Nabi Isa ruhullah, saya kesayangannya Allah, tapi saya nggak mau sombong. Subhanallah. Jadi kelas mahbubin kelasnya tinggi. Mudah-mudahan kita ditakdir jadi orang-orang yang mahbubin. Ya, wala in ista'adani la'uidanna. Kalau dia minta perlindungan, saya bakal lindungin. Kalau dia berdoa, saya pasti kabulin, kata Allah. Kembali ke hadis ini hadis ini luar biasa. Ungkapan kecintaan Allah berhak diterima bagi orang yang hidupnya saling cinta. Yang kedua, bagaimana sahabat tadi mengungkapkan ana cinta sama ente karena Allah. Kata Mu'adz bin Jabal, beruntung ente. Kalau ente mengungkapkan rasa cinta kepada sesama muslim, ente dapat kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Kalau orang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, nggak ngasih karena Allah, sempurna imannya itu orang. Lalu kemudian tadi kita bicara tentang apa itu? Barragus sanaya. Arti barragus sanaya, gusi geraham yang berkilau, arti bahasanya. Tapi bisa diartikan mulut yang indah, yang tidak keluar kecuali kalimat-kalimat hikmah dan mutiara. Bisa juga dia diartikan sebagai orang yang banyak senyum. Mukanya itu nggak bengis, sama orang gampang senyum. Baik. An Abi Kalimat al-Miqdad bin Ma'di ya Karibah radhiyallahu anhu, daripada Imam Abi Kalimah al-Miqdad bin Ma'di ya Karibah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Rasulullah sallallahu, beliau bersabda, qala
idza habbar rajulu akhahu, jikalau seseorang cinta kepada saudaranya, falyukhbirhu, kasih kabar kepadanya, annahu yuhibbu, sesungguhnya dia cinta kepada orang itu. Ana cinta nih sama ente nih. Jangan malu ungkapin begitu. Ya, sebagaimana sahabat, sebagaimana Rasul kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya, hikmahnya supaya menimbulkan rasa cinta, kasih sayang karena Allah. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu, dan daripada Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhai dan kita mengkabarkannya, amin. Anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi wa qala ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka thumma usika ya Mu'ad, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allah ma'inna ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud dan Nasa'i bi sanad sahih wa musnad. Dan daripada Imam Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mengabarkannya, amin. Ini Mu'ad bin Jabal yang tadi ini. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW, akhadha biyadihi, sambil megang tangannya Mu'ad bin Jabal. Riwayat yang lain, Rasul sambil pegang pundaknya. Ya. Wa qala ya Mu'ad, sambil Nabi bersabda, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, ana cinta sama ini. Subhanallah. Gimana tuh Nabi yang ucapin ana cinta sama ini? Kalau kita dibilang begitu gimana tuh senangnya? Kita dibilang, ada orang yang mengungkapkan kepada kita ana cinta sama ini, guru aja senangnya bukan main. Ente pergi ke Kuitang, ketemu Habib Ali Kuitang, andai kata ketemu Habib Ali keluar dari kuburnya, andai kah keluar dari kuburnya Habib Ali pegang pundak ente, ana sayang sama ente. Habis itu diziarah keluarga kan, lagi salamullah ya sada, Allah kasih dengan kuasa Allah Habib Husin bangun, ente ziarah mana? Dipegang pundak ente, ana sayang sama ente. Kebayang gak? Ente pergi ke Habib Kuncung, depan Habib Kuncung lagi salamullah ya sada, Allah punya kuasa dihidupin. Habib Kuncung keluar, ditepok-tepok pundak ente. Masya Allah, ente perhatian betul aman. Ana cinta sama ente dunia akhirat. Ini wali nih. Habis itu pergi ke Bogor, Empang Bogor. Habis itu pergi ke Wali Songo, setiap kuburan keluar nemuin kita. Senangnya gimana itu walinya ngomong, ini Rasulullah. Ya Allah, malu malaikat bertanya, man rabbuka, kesayangan Nabi. Jangan kutak-kutik nih kesayangan Nabi. Ya, subhanallah. Makanya ada orang alim, ya, saya dengar langsung dari ucapannya, yang mana ketika itu beliau di tengah malam, ya, katanya nih dari ucapannya, menyiksa badannya, dia rendam dirinya di dalam tong, tongnya isinya air. Musim dingin, bukan di Indonesia. Musim dingin orang mau wudu aja gemetar, gimana mau mandi subuh-subuh. Ini tengah malam orang tidur, dia rendam dirinya. Bermalam-malam, satu malam, dua malam, ditanya sama temannya, kenapa antum kok nyiksa badan antum, rendam diri di dalam tong? Jawabannya, iya, saya udah 40 malam nggak mimpi Rasulullah sudah. 40 malam nggak mimpi Nabi. Lebih baik saya siksa badan saya, mungkin ada dosa. Karena orang yang menuntut ilmu 40 malam nggak mimpi Nabi perlu dipertanyakan, ente ngaji dipakai apa kagak? Karena Nabi paling cinta sama orang yang mencari ilmu dan ngamalin ilmu. Itu yang paling dicinta sama Rasul. Kalau orang udah ada di jalurnya tapi nggak didatengin, nggak dilongok, nggak ditengokin sama Nabi, berarti di dalam jalur itu ente berbuat salah. Ente mau ke Cikampek, lewat tolnya udah bener, berhenti sekali-kali boleh isi bensin, rest area, haus, lapar. Jangan dari rest area ente belok ke sono-sono, kagak nyampe-nyampe ente. Udah dicinta sama Nabi, udah di jalurnya nih, udah ngaji, pakai, bakal
disenangi sama Rasulullah. Jadi kembali ke kalimat ini Mu'adz dipegang pundaknya sama Rasul. Makanya ketika ulama menyampaikan hadis ini, tasalsulan ngambil berkah hadis ini sambil baca kalimat ini sambil megang pundak seseorang. Contohnya di sini kalimat, ya Mu'adz wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuka. Saya bersumpah, saya cinta kepadamu. Contohnya begini. Jadi begini, ini tasalsulan, ngikutin ulama kalau nyampe hadis ini sambil dipraktekin sebagaimana Rasul waktu ngucapin dipraktekin. Perawi hadis setiap baca kalimat ini juga dicontohin sambil berkata begini. Rasul ngomong kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah ana cinta sama ente. Ya, ini ikutin Rasulullah. Tsumma usika bi asya. Tsumma usika ya Mu'adz, saya wasiati kamu karena saya cinta sama kamu. Cintanya Nabi bikin orang selamat dunia akhirat. Saya sayang sama kamu. La tada'anna, jangan ente sekali-kali ninggalin ya. Jangan ditinggalin ya. La tada'anna, jangan kau tinggalkan. Fi dubuli kulli sholatin, setiap sholat wajib, selesai sholat wajib, tagulu baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu wasiatnya. Ente baca tuh doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, bantu aku. Ya, ini ala dzikrika, di dalam berzikir padamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan bisa memperbaiki ibadah. Itu yang di belakang maju hujan. Nanti sih yang kasih tahu dari tadi ini nggak mau maju. Nah ini pengen timis tuh. Biar lepek dikit, sonoran dikit. Ya, lalu kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah meridai kita menggambarkannya, amin. Ini tadi doa kudu diapalin nih. Ya, coba baca bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca sekali boleh, 3 kali bagus. Tiap habis sholat wajib supaya kita bisa dicinta sama Allah Ta'ala. Lalu kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Imam Anas bin Malik, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, anna rajulan, ada seseorang, sesungguhnya ada seseorang, kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu dia sedang berada di samping Rasulullah SAW. Famarra bi rajulun, tiba-tiba di depan ada yang melintas. Faqala ya Rasulullah, itu orang yang ada di samping Nabi lihat orang melintas depan Nabi, berkata, Inni la uhibbu hada ya Rasulullah, ana sayang sama itu orang ya Rasulullah. Sambil ditunjuk, ya Rasulullah, ana sayang tuh sama orang itu. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi bersabda, a'alamtahu, apakah kamu sudah mengutarakan rasa sayang kamu kepada itu orang? Ya. Qala belum ya Rasulullah, nggak pernah saya ucapin. Qala a'limu, kasih tahu kalau ente cinta sama itu orang, kasih tahu ente cinta kepada orang itu karena Allah. Ente jangan salah persepsi ya, jangan kaharim. Ya, ada harim cakep yang aja, anu cinta sama ente. Ini disuruh sama Nabi. Bukan begitu ya. Tapi ini kepada sesama muslim, agar menimbulkan rasa kasih sayang, cinta sesama muslim. Ya, kata Nabi, ente dikasih tahu belum bukan sayang sama dia? Lihat tuh Nabi akhlaknya. Ya, ente kalau sayang sama dia kasih tahu. Dengan ente ngasih tahu ente sayang sama dia, akan muncul buah-buah kasih sayang. Ya, lalu kemudian qala alimu, kasih tahu, beritahukan kepadanya kalau dia cinta kepada orang itu. Falahigohu, maka langsung dia kejar. Dia buntutin, dia kejar itu orang. Faqala inni uhibbuka fillah. Udah ketemu,
depan, ya fulan anu cinta sama ente karena Allah. Ya, ini muncul rasa cinta karena mungkin orang yang ada di hadapannya itu orang ahli ibadah, orang ahli sholat, orang yang jaga hatinya dari sifat-sifat busuk, sehingga wajar dicintai. Ya, Beb, majang foto-foto wali buat apa, Beb? Nabi nggak pajang, sahabat nggak pajang foto Sayyidina Umar, lukisan Sayyidina Utsman. Kok kita pasang-pasang? Ini nggak boleh, dosa, bidah. Nah, coba dong kita renungin nih. Nabi ketika lihat ada orang satu ngasih tahu ke Nabi dia sayang sama orang, cinta sama orang itu, ente kasih tahu nggak? Enggak, kasih tahu. Anda pasang foto ini, Anda cinta sama orang ini. Kalau ente mau tahu, nih Anda kasih tahu sama ente, Anda cinta sama orang ini. Dilarang nggak sama Rasulullah? Tadi kan ini hadis ini nyambung nggak? Dan Nabi kan ente cinta sama dia, ente kasih tahu nggak? Enggak. Ayo kasih tahu, Uber, tuh, kasih tahu. Jadi Anda pasang foto ini, kiai ini, Anda pasang foto Habib ini, ya, karena Anda cinta sama dia. Nanti kan nggak hidup di zaman itu, hak Anda. Kalau Anda mau tahu, Anda kasih tahu nih, Anda cinta sama orang ini. Kenapa cinta sama dia? Karena hidupnya dia beda sama ente. Ente pagi nyari nasi uduk, siang nyari pesmol, sore nyari jengkol. Ini mah beda. Pagi duha, subuhnya tepat waktu, sebelum subuh udah melek, tahajud. Ente sebelum subuh nonton bola, di subuh ente molor, syukur-syukur sholat. Ini sama apa beda? Ayo dong, sama beda? Ayo nyanyi lagu Indonesia Raya nih. Ya, beda, Anda cinta, Anda ungkapin ekspresi rasa cinta Anda. Ya nggak melawan hukum. Kecuali Anda nggak sholat, Anda nggak puasa, Anda bunuh orang, Anda durhaka sama orang tua, Anda mutusin tali silaturahmi, Anda benci kepada Quran. Nah itu baru hal-hal yang dilarang di dalam agama. Jadi agama itu luas, jangan kita memandangnya dengan pandangan sempit. Dalil dari mana? Tuh, itu buka deh kitabnya, hadisnya, Riyadhus Shalihin halaman sekian, hadis yang keberapa ini? 386. Punya duit nggak? Punya. Buat beli apa? Samsung. Jangan bilang beli kita. Tuh, gitu. Ya. Seperti itu. Ini ungkapan rasa cinta. Faqala inni uhibbuka billah, faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ketika dia dengar ada orang yang mengungkapkan rasa cintanya, dia jawab apa? Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Mudah-mudahan engkau dicintai, ya, karena engkau mencintaiku karena Allah. Engkau dicintai juga sama Allah Ta'ala. Ya, sama muslim satu dengan lainnya saling cinta. Jangan saling mendustai, menyakiti, menghina, menghujat. Jangan. Ya, fakrah makarihallah, bencilah apa yang Allah benci li akhikal muslim. Bencilah apa yang ada dari kebencian kamu kepada orang. Ente nggak pengen orang nipu ente, ente jangan tipu. Ente benci kalau dibohongin sama orang, ente jangan bohongin orang. Ente benci kalau keluarga ente, anak perempuan ente, kakak ente yang perempuan, adik perempuan diganggu sama orang, ente jangan gangguin juga adik orang, perempuan orang. Ada seorang datang kepada Rasulullah, dan li zina, lagi pengajian gini, ada orang dari belakang datang, ya Rasulullah izinin ana dong, ana pengen zina. Satu masjid, satu majelis pengen gerbek tuh orang. Kata Nabi, da'hu, jangan diapa-apain, biarin. Oh dulu ini, ente kemari dekat, duduk sini sama saya. Ente mau zina? Oh iya. Gimana kalau ada orang zinain kakak ente yang perempuan? Oh anda nggak mau ya Rasulullah. Ya udah. Gimana kalau ada orang zinain anak perempuan ente? Oh nggak mau ya Rasulullah. Ya udah. Ente punya ibu nggak? Punya. Gimana kalau ada orang zinain ibu ente? Ya Allah jangan ya Rasulullah. Dia punya bini dong? Punya. Gimana kalau ada orang gangguin bini ente, zinain ente? Mau nggak? La ya Rasulullah. Begitu juga mereka. Mereka nggak mau dilakukan hal yang seperti kamu tidak menginginkannya. Tuh. Ya udah ya Rasulullah, doain ana biar jadi orang benar. Ana doain teh. Pengen doa apa? Doain ana supaya ana benci sama perempuan.
Ya. Nabi ketemu orang polos, ya polos juga. Ya Allahumma abghid ilaihin nisa, ya Allah mudah-mudahan ya orang nggak demen sama perempuan. Setelah ketemu berapa hari sama Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, demi Allah saya bersumpah, sekarang anda paling benci lihat perempuan. Tolong doain anda ya Rasulullah, supaya anda nih punya hajat kabul. Ente suka apa kata Nabi? Anda suka bepergian, siah. Siah itu bepergian, belayar. Oh, belayar nggak semuanya bagus kata Nabi. Siyahatu ummati al-jihad fisabilillah. Kalau kita pengen belayar, jihad di jalan Allah. Jadi cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai saudara badan kita. Jangan tanamkan kebencian pada orang lain sebagaimana kita tidak mau dibenci sama orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah habis bab tentang apa? Tentang mahabbah kepada orang sesama muslim dan anjuran untuk memberitahukan rasa ungkapan cinta kita kepadanya, dan ungkapan apa yang harus dikatakan ketika ada orang memberitahukan rasa cintanya kepada kita karena Allah, ya. Dan panjang umur, ketemu lagi minggu depan. Nanti kita masuk bab yang ke-47 yang berbicara tentang tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya dan anjuran at-takhalluq biha, memiliki sifat perangai untuk sampai pada tingkatan orang-orang dicinta oleh Allah, wasa'yu fi tahsil, dan berusaha agar bisa menggapai rasa cinta Allah kepada kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Coba buka kitab fikihnya sedikit. Fikra. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Wa awal sabil baqari 30 wa fiha tabi'un wa fi 40 musinnatun wa la hadha ablan faqis. Fasl. Wa awal sabil ghanami 40 wa fiha syatun jaz'atun من الضأن وثانية من المضر وفي 121 شاتان وفي 201 3 شيات ثم في كل 100 شاة. فصل. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا أو المصلح واحدا أو مرعى واحدا أو الفخر واحدا والمشر واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا. فصل في زكاة البقر. بقر ولا غنم؟ بقر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi fidarin amin radhiyallahu ankum anna wa 'alal muslimin ajma'in. Masih dalam bab zakat, berkata muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya, kita membacakannya, amin, zakatil baqar, berbicara tentang zakatnya lembu, sapi, ya. Awal nisabil baqar, kapan orang wajib mengeluarkan zakat? Ketika dia punya sapi. Ketika nisabil baqari 30, dia punya kebo atau sapi 30 sapi, ya. Amin. Amin. Sapi, ya. Kemarin kita potong sapi, alhamdulillah. Antum memang orang-orang hebat, ya. Antum orang-orang hebat, masya Allah. Mudah-mudahan tahun depan nambah. Ya, siap-siap bulan depan mulai lagi. Ya, kemarin dapat sapi berapa? 5. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan 2 kali lipat. Yang sebulan berapa namanya? 200. Sapinya naik jadi 250 tahun ini. Begitu. Thayyib 30 sapi, ya. Wa fiha tabi'un, maka dia kena wajib ngeluarin zakatnya sapi juga, tapi tabi'un, umurnya 1 tahun mau masuk kedua. Dikatakan tabi' li'annaha yatba' ummu fil mar'a, karena sapi ini anak sapi, ya.
umur 1 tahun masuk 2, masih ngikut ibunya ketika nyari makan. Jadi 30 punya sapi, iya. Waris zakatnya satu sapi yang gede, enggak. Anak sapi umur 1 tahun. Wa fi arba'ina musinnah. Kalau dia punya sapi udah 40, keluarin zakatnya baru sapi yang umurnya lebih tua dikit, 2 tahun mau masuk 3 tahun. Ya. Dinamakan musinnah karena dia punya gigi udah semakin lengkap, udah semakin gede itu sapi. Wa ala hadza faqis. Demikianlah dengan cara ini kira-kiranya semua dikira. Kalau udah sampai 60 berarti 2 tabi, ya. Kalau udah 70 1 tabi, 1 musinnah, begitu seterusnya. Ya. Faslun fi zakatil ghanam. Tentang zakatnya embe. Zakatnya kambing, wa awal nisabil ghanami arba'una. Zakat kambing ketika udah punya 40 kambing, ya. Banyak betul nih. Ya. Lalu udah punya 40 kambing, wa fiha syatun jaza'atun minal dhani aw thaniyatun minal ma'zi. Jadi punya 40 ngeluarin syatun, yaitu kambing jaza'atun minal dhani, kambing Jawa, ya, minal dhani, kambing Jawa, ya. Atau thaniyatun minal ma'zi, atau domba biri-biri, ya, kambing domba biri-biri. Jadi punya berapa? 40 kambing, ngeluarin 1 kambing, baik kambing Jawa atau kambing biri-biri. 1. Wa fi mi'atin wahida wa ishina syatan. Kambingnya bertambah, udah jadi 50, 60, 70, 100 kambing. 110 masih ngeluarin zakatnya 1 kambing. Masya Allah, nggak bakal rugi. 120 masih 1. Tapi kalau udah masuk mi'a wahida wa ishrin, 121 kambing, baru ngeluarin syatan 2 kambing. Wa fi mi'atin wahida, dia punya kambing bertambah terus sampai 250, masih 2 kambing. Mi'atin wahida. Tadi maaf, yang mi'a wahida wa ishrin 121, 2 kambing. Terus 150 masih 2 kambing, 190 2 kambing, 100 200 1 baru 100 ya 3 kambing. 200 mi'atin wahidah 201 baru 3 kambing. Kalau masih 200 kambing masih 2 udah lebih 1, jadi 201 baru ada 3 kambing zakat. Wa fi arba'mi'ah arba'u syiyah. Fi arba'i mi'atin, kalau dia punya kambing udah 400, Masya Allah, baru ngeluarin 4 kambing. Jadi kalau 300 masih 3, 350 masih 3, 399 masih udah 400 kambing, ngeluarinnya 4 aja. Tsumma fi kulli mi'atin syatun, lalu setiap 100 keluarin 1, setiap 100 keluarin 1. Faslun fi zakatil khiltah, ayo khalitani musyarakah, kongsi. Apa tuh? Join. Aneh sama Habib Husin. Beb punya duit gak? Punya. Berapa? 50 juta. Aneh juga punya 50 juta. Kita partner, ya, kongsi atau musyarakah. Kita modalin buat beli hewan kurban yuk. Ayo, hewan kurban, hewan ternak, ya. Ayo deh. Itu zakatul khiltah. Khalitan yuzakiyan zakatul wahidi. Yang namanya zakat khiltah, berbaur satu dengan lainnya, atau musyarakah, atau join, ya, atau kongsi, zakatnya seperti zakat 1 orang, ya. Seperti tadi anak beli 20 kambing, Habib Husin beli 20 jumlahnya 40 kambing. Kalau 20 masih belum bisa ngeluarin zakat kambing, kan batasnya 40. Tapi karena duit anak digabung, kambingnya juga digabung, jadi jumlahnya 40 kambing, baru wajib keluarin zakatnya 1. Maka di sini kalau itu zakiyani zakat al-wahid. Namanya zakat kongsi tetap seperti zakatnya 1 orang.
Ya, bisa anti syara'ito, tapi syaratnya ada 7 yang perlu kita ketahui. Ya, di antaranya idza kanal murahu wahidan, dengan satu syarat, kambing aneh sama kambing Abi Husin hidupnya dalam satu kandang yang sama. Idza kanal murahu wahidan, kandangnya sama, tunggal. Kemudian wal masrahu wahidan, tempat diangoninnya satu tempat, nggak beda-beda. Wal mar'a wahidan, tempat dikembalainnya, dikasih makannya juga satu tempat, sama, nggak dipisah-pisah. Wal fuhlu wahidan, jantannya satu, sama, ya. Wal masrabu wahidan, tempat minumnya sama, satu juga. Wal halibu wahidan, yang meraih susunya juga satu orang. Wa maudi'ul halbi wahidan, tempat ngasih susunya juga satu tempat. Artinya nggak ada pemisah sama sekali, cuman duitnya 2 orang. Maka tetap zakatnya seperti zakat satu orang. Itu bab tentang khilthah. Ini bisa berfungsi di dalam zakat hewan ternak aja apa yang lain? Yang lain. Ini kalau yang ini ada tambahin 2. Yang pertama nisab sama haul. Batasnya udah sampai 40 kambing, haul 1 tahun. Ini nggak ditulis sih. Kalau seperti dagangan yang lain sama. Hanya buka warung, join, begitu juga. Ya, yang penting nggak ada dipisahin, duitnya 2 orang, tapi dagangannya satu, tempatnya satu. Ya, yang nungguin 1 orang, bukan anak taruh orang anak 1, orang habibusin 1, enggak, tapi orangnya 1, semuanya 1, tempatnya 1. Maka zakatnya dari jual beli pedagang itu seperti hukum 1 orang. Wallahu a'lamu bis. Fatihatan ila rusulina rasulullah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali bidai main semua Allah bin Isa dan bagaimana muqaddam Muhammad Ali barang muqaddam tanya Allah segala Muhammad Ali juga kesekran Habib bin Abu Bakar al-Usa akbar ila Syekh Abu Bakar bin Sani maksudnya lagi misalnya bin Abdul Rahman Abdullah Syekh Hamid bin Baras وجميع أولاد الأجمال سيدنا محمد بن حبشي ثم إلى روح سيدنا محمد علي محمد عاشر بن عبد بن حبشي سيدنا محمد جنان بن حسن عباس بن عبد الله الحداد ثم إلى المسلم وكان berbatang bersama Muhammad Ba'ud Ali Muhammad Ba'ud Sirwan Mawbul Muhammad Walid bin Muhammad bin Ismail Ba'ud Salim bin Allah Atashab bin Muslim Syahab Sayyid Walid Al-Habib Abdul Rahman Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad Habshi walidayhi ikhwanihi wa la al-masab Habshi awladihi ومن ذكرنا أسماءهم أنفا والذي قرأنا أورادهم وأذكارهم ثم إلى أرواح من انتسب إليهم من أولياء الصلاح والأقطاب والأمجاد والأوتاد ومن في طبقاتهم وفي أزمنتهم أن لا يقدس أرواح الجميع بالرحمة والمغفرة وإيداع بركاتهم وأصائم أنوارهم ومن دفن في هذا المقام ومن دخل إلى هذا المكان ومن يحبنا ونحبه الله سبحانه يغفر ذنوبنا وذنوبهم ويفتح علينا وعليكم ذلك في نجاؤنا أولادنا الصالحين المباركين المحبوبين موفقين على أحسن حال وعن أعمال جيشنا محمد مولى بلال ونتوب الأمر وطاعة الرسول خصوصا سيد الحبيب محمد بن سليم الحفيظ الله يطول عمره في صحة وعافية وارزقنا بركته في الدنيا والآخرة وجعلنا قرة عينه وفي حاجته في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا انصرفنا وأننا أشرفنا واغفر علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوقاتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا من زال باكتساب بالمصطفى رسولي يعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه
وصحبه إلى قرش الصحبه والحمد لله بالبره والثناء يا البعل وشفاء يا البعل وشفاء يا البعل وشفاء كل قربة تنجلي بكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة اعترم أهلها اعترم أهلها اعترم أهلها بهم وبأهلهم يعجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين قبول